Sahabat Salam, hari ini malam ini kita akan berjumpa kembali, belajar, dan kita akan mengunjungi suatu tempat di peta yang bernama Jahanam atau Gehinom, Gei Ben Hinnom, lembah Ben Hinnom. Dalam bahasa Yunani disebut Gehenna, dan di dalam bahasa Indonesia sering digunakan terjemahan kata alam maut atau neraka sebagai adopsi dari bahasa Sanskerta atau bahasa India. Kita akan melihat tinjauan bahasanya dan ayat-ayat yang menggunakan kata-kata tersebut. Selamat menyimak, semoga memberkati, menambah wawasan kita semua. Tuhan yang hidup menyertai kita semua. Amin. Kreposte ke dara potisi ke aridia sikinya reporet sakere te kai sikere porete sike porque te sikiana arete ke sikere te sikiana harapadi hasikin poka porete kese kari kasikina haramonte kesin koro pote il ke te sikere pokora ta kai sikere posike te sa parete kai se kar porte sikere te sikere porte se koto kasa kara pota kasi kira ta kara pokasin porkat se kara ta khaya sakita poya sikira ta khaya se kita khaira pora ta khaya sakara ta porate se kita sapere te kasi kira ta khaya kares. Amin. Baik, jadi lembah Hinnom atau lembah Ben Hinnom saat ini saya membuka peta ya, peta modern saat sekarang di Google Map. Jadi ada di sini ada kata-kata Gei Ben Hinnom. Nah, ini tadi saya sebut Gei Ben Hinnom. Jadi kata Gei itu kalau dilihat kamus adalah lembah atau valley. Ben itu putra, anak lelaki, Hinnom itu nama. Jadi jalan Gei Ben Hinnom berarti dia nama jalan yang mengambil nama kuno dari nama Gehinom atau Gei Ben Hinnom. Di sekitar sini ada banyak keterangan ya. Nah, di sini ada Yerusalem. Nah, kita akan mengunjungi yang disebut Jahanam di dalam bahasa Arab yaitu Gehinom. Jadi wilayahnya di sekitar Yerusalem, di sini seperti kelihatan ya. Di pusatnya di sini ada Raja Daud, makam Raja Daud di sini, atau sering dikenal sebagai Daud. Nah, itu ya. Nah, jadi ini wilayah Yerusalem ini. Baik, jadi ini intinya kira-kira dulu di masa kuno itu wilayah di daerah sini. Baik. Nah, kita akan melihat dari ini ya. Dari materinya, yaitu saya mengambil dari beberapa ayat yang ada di Perjanjian Baru. Yang pertama dari Matius 10 ayat 28 di sini. Nah, di sini dia janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Terlebih takutlah akan Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam alam maut. Nah, di Matius 5:22 juga ada alam maut gitu ya, kata yang sama. Kemudian di Markus juga ada, Markus 9:43 kata alam maut. Nah, kata yang dipakai untuk alam maut adalah Gehenna ya di bahasa Yunani kira-kira begitu. Nanti kita akan lihat satu persatu. Ya, di alam maut dipakai Gehenna. Kita lihat dulu bahasa Yunaninya. Saya akan buka
berbahasa Yunani-nya ya. Yang pertama dari Matius 10 ayat 28. Kita lihat Matius 10 ayat 28. Kita coba Yunani ya. Pakai KJV tapi ada Yunani-nya. Matius 10 ayat 28. Nah, di Matius 10 ayat 28 itu dia dalam bahasa Inggris menggunakan kata hell, ngambil dari dari kata-kata orang Eropa ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada kamusnya, jadi bisa kelihatan itu dia Gehenna. Ya, misalnya kita lihat G1067. Ya, benar. Gehenna. Nah, di bahasa Yunani huruf H-nya tidak ada, makanya karena ini kata serapan dari Ibrani ya. Hinom, hina. Nah, jadi H-nya tidak ada, maka tidak dituliskan. Tuh, makanya kayak terjemahan Yosua ke Yunani kan jadi Yesus itu karena itu H-nya hilang. Tidak ada H. Gehenna. Tapi bacanya G. Nah, kayak di sini ada ini. Gehenna. Harus ada H-nya ya, Gehenna. Nah, Hebrew originnya dari H1516. Ini ada, silahkan dilihat sendiri, H2011 Hinnom. Ini ada Gehinnom, Valley the Son of Hinnom. Gehenna, Gehinnom. Makanya ini penting sekali ya untuk kita ketahui gitu ya. Jadi Gehenna, Gehinnom, Valley of Hinnom, Valley of the Son of. Ini Valley Ben Hinnom itu maksudnya. Jadi ini sebuah lembah, memang suatu tempat di Yerusalem, di dekat Yerusalem, di luar kota sih maksudnya. Dulu biasanya dipakai untuk tempat pembuangan mayat. Kalau di era Romawi juga sama. Jadi para penjahat atau para yang dieksekusi, orang yang dieksekusi mati itu dibuanglah di lembah Hinnom, di lembah Hinnom. Itu jadi kira-kira kayak tempat eksekusi, tempat mayat gitu. Nah, makanya orang Yahudi di era abad awal Masehi gitu ya, di era awal Masehi itu punya pemahaman bahwa tempat Gehinnom itu adalah simbol tempat hukuman kekal. Makanya Gehenna nanti di Alkitab Perjanjian Baru digunakan kata Alamaut untuk menerjemahkan kata Gehenna. Ya. Jadi tadi dari kata hell atau alam maut itu berasal dari Gehenna, dari Gei Ben Hinnom. Makanya kalau kita lihat tadi di map ya, sini tadi ya. Main sini ada Ben Hinnomnya ada di situ. Nah, Ben Hinnom. Jadi nama yang modern saat ini di era negara Israel modern itu memang meneruskan gitu ya dari nama kunonya. Gitu. Jadi kata G 1516 tadi di sini 1516. Ini ya. G ini kalau diklik ada kamusnya. Nah, itu dari sini, dari ini kamus ini G 1516, ini G, ini I, ini Alef, dia dibaca G ya. Artinya valley, lembah. Dalam terjemahan juga kita lihat bisa kata G ini, Hagei, itu juga digunakan untuk to the valley. Nah, jadi kepada kata G itu dia valley, lembah, ya, lembah. Jadi hampir di semua ayat yang menggunakan kata G itu artinya lembah, valley semua. Jadi sudah jelas ya, kata G dalam Gehenna itu dari kata Gehinnom. G itu artinya lembah.
Makanya ini apa namanya, penyerapan kata yang cukup jelas gitu ya. Jadi G-nya dari ini dalam bahasa Yunani, G-nya pale, kemudian hinomnya itu dari menjadi hena gitu. Jadi serapan kata Yunani jadi Gehena gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat kitab Arab, kitab Kristen Arab, itu dia dari Matius tadi. Saya ngambil contoh satu ayat dari ayat 22 ya, Matius 5 ayat 22. Di sini dia menggunakan kata jahanam. Nah, jahanam. Kita lihat ini ya, kata yang terakhir ini. Ini J, ini H, ini nun, ini M ya, mim akhir, mim sokit kalau dalam Ibrani, jahanam. Nah, kita akan lihat kok bisa gitu ya dalam bahasa Arab jahanam. Kemudian kita apa hubungannya dengan Gehena. Nah, kita lihat penggunaan, istilahnya penggunaan konsonan gitu. Jadi dalam bahasa Ibrani, saya kasih biar gede gitu ya. Jadi G, ben, hinom. Nah, ini disingkat G, hinom. Jadi N-nya itu double bisa, satu bisa, tergantung ada titiknya. Tapi itu aslinya dalam bahasa aksara Ibrani cuma satu. Jadi kalau misalnya di sini, ini kan kita lihat ada titiknya enggak? Saya kita lihat. Nah, sini kita lihat kata hinom itu dia ini ada titiknya gitu. Berarti kan di sini ada double N. Nah, di sini hurufnya satu, nunnya satu. Tapi di tengah-tengahnya ada titik. Jadi yang titik atas ini O, nomnya kata vokal ya, huruf vokal maksudnya. Kemudian titik di tengah di antara kedua cekungan ini itu dia double. Jadi dages forte, dia double konsonan, pengucapannya harus ada jeda, ada hentinya. Hinom, bukan hinom tapi hinom, double N gitu, untuk menunjukkan dia bunyi yang kuat. Makanya di sini ada juga phonetic spellingnya, hinom berhenti, N double N. Sebuah valley, sebuah lembah di southwest of Jerusalem. Jadi di wilayah southwest, gitu ya, barat selatan atau barat daya. Kita tinjau kembali ya kata Gehenanya dari hinom. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kita bold aja ya. Jadi G, kemudian ini dia N, kemudian M. Kita bold. Nah, jadi kita bisa melihat proses menuju Gehenanya di sini. Jadi dari Gehinom, kemudian Gehena. Nah, ini harus ada H-nya. Gitu ya. Jadi masih jelas ada tuh. Nah, di sini Ibrani, kemudian ini juga ini. Kemudian jahanam. Nah, ini Arab.
Jadi J, huruf, kemudian H, kemudian N. Nah, jadi ketiga atau keempat nama ini sama, merujuk ke hal sama, suatu wilayah di sekitar Yerusalem. Jadi Jahanam itu nama tempat. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya lembah Hinnom atau lembah Jahanam gitu. Nah, jadi kita perhatikan ada struktur yang sangat-sangat mirip gitu ya. Pertama dari konsonan yang saya kasih huruf besar, huruf kapital. Jadi G, D, H, ada N dan M. Jadi yang dari Ibrani ada G, ada H, kemudian ada N, ada 4 ya, ada M. Di Yunani tidak ada M-nya, hilang ya, M-nya hilang. Nah di Arab sama, M-nya ada, cuman G-nya jadi J. Kenapa G jadi J? Itu teori linguistik ya, ada penyerapan kata antar bahasa. Tapi kalau misalnya kita perbandingkan lah gitu dengan di Arab. Nah di Arab itu kan tidak ada huruf G yang jelas gitu. Jadi khoin ini juga khoin. Huruf G-nya sebenarnya tidak terlalu kelihatan. Nggak kayak bahasa kita ya sehari-hari ya. G itu jelas. Jadi khoin, suara tenggorokannya kan sangat sulit bagi kita kadang untuk ditirukan gitu. Karena kita tidak pakai dalam bahasa Indonesia. Jadi G-nya tuh kayak nggak kelihatan juga. Jadi kayak grok. Nah gitu. Baik. Nah, jadi di dalam perbandingan bahasa dari bahasa Ibrani G, kemudian dalam Arab itu jadi jim gitu ya. Jadi huruf jim. G, jim. G jadi G. G jadi J. Jadi kalau dari cara pengucapan pun sebenarnya G dan J itu masih dekat ya. G itu kan lidahnya agak naik gitu. Kalau J itu turun sedikit gitu. Jadi dari istilahnya pengucapan atau keluarnya sumber suara itu berdekatan antara G dan J. Makanya dalam perbedaan dialek antara G dan J itu sering tertukar. Misalnya dalam bahasa Ibrani Gabriel, dalam bahasa Arab Jibril, jadi G jadi J. Sama seperti ini juga. Gehinnom jadi Jahanam. Jadi dalam etimologi atau kita mencari asal-usul kata dari kunonya, dari Ibrani kuno, kita hanya memperhatikan konsonan. Jadi bunyinya tidak masalah. Kita perhatikan di sini dari awal, dari Ibrani E, misalnya G, Gehinnom, kemudian Gehinna itu sama pakai E. Di Arab jadi A. Jadi vokalnya di dalam pemahaman etimologi tidak masalah. Semitik ya, secara khusus semitik karena mereka dari kuno itu fokus ke konsonantal, bukan bunyi. Jadi makanya kadang agak beda konsepnya dengan nama dalam bahasa Indonesia yang menekankan bunyi. Kita menyerap kata sopir itu kan dari Prancis ya. Jadi P dari F jadi P, kemudian S-nya sama, R-nya sama. Jadi kita mengambil bunyinya. Ya, karena kita kesulitan mengucapkan F-nya Prancis, kita pakai P, sopir. Jadi P-nya jelas per, bukan sopir. Nah, F-nya agak sulit ditirukan, nanti double F. Pronunciation, pengucapan bahasa Prancisnya agak susah. Jadi orang Indonesia akan lebih suka mengucapkan P, sopir. Nah, demikian juga dari penyerapan Ibrani ke Arab jadi Jahanam. Gitu ya. Nah, itu dari kata Jahanam. Jadi kita kalau mau cari lokasinya ya tadi ada di Google Map, sekarang ada di Israel. Kemudian kalau yang sering di Indonesia itu kan seringnya neraka Jahanam gitu ya. Jadi neraka itu kan bukan bahasa Semitik, itu dari
bahasa Sanskrit, Samskerta bahasa. Makanya di sini kita lihat naraka. Kalau bisa Hindi atau Devanagari bisa baca ini. Kemudian artinya kan hell, sama ya tadi menggunakan kata hell di sini tadi hell. Nah ini hell itu ya. Kemudian place of torment, tempat penyiksaan, relating to hell, inhabitant of hell, penghuni neraka, Elis bersifat neraka, infernal, crow like man. Nah jadi makanya kalau kita menggunakan kata neraka jahanam itu sebenarnya double diksi, double kata, double istilah atau rangkap ya. Jadi neraka itu sendiri dalam bahasa Sanskerta memang sudah berarti tempat hukuman gitu ya. Nah kemudian dalam bahasa Ibrani jahanam itu juga tempat hukuman, makanya di dalam Indonesia itu jadikan kata alam maut gitu ya, alam kematian intinya begitu. Jadi itu dari satu tempat nyata bernama Ben Hinnom, lembah Ben Hinnom. Jadi Hinnom itu nama orang. Jadi pemilik wilayah itu dulunya bernama Hinnom, anak-anak Hinnom. Itu. Nah, jadi memisahkan antara suku Benyamin dan Yehuda atau Yahudi. Yosua, ini bisa dibaca ayatnya. Nah, kemudian ya itu ya. Dulunya adalah tempat pembuangan sampah termasuk bangkai hewan dan mayat para penjahat yang dihukum mati gitu ya. Jadinya tempat ya kuburan mayat, tempat sampah, kuburan mayat. Konsepnya seperti itu. Kemudian ya intinya begitu sih. Kemudian kalau di agama Arab juga ada penyebutan jahanam. Ini di ayat ini ya, Al-Araf 179 bisa dicek sendiri, ada kata jahanam di situ. Nah, jadi apakah punya konsep yang sama ngambil dari tempat di Yerusalem? Saya juga nggak tahu. Nanti harus tanya ke yang pintar agama Arab. Jadi apakah ketika di sini menyebutkan kata jahanam itu juga maksudnya adalah suatu tempat di Yerusalem, di sini di Ben Hinnom ini, atau dia punya makna lain, punya maksud lain. Tapi mungkin karena sesama Semitik ya, jadi kalau kunonya itu dia ngambil dari suatu induk makna yang sama, maka ya berarti mungkin tuh ngambil juga dari Ibrani kunonya, dari kata jahanam ini, dari Ben Hinnomnya. Jadi Ben Hinnom ini memang orang wilayahnya Israel gitu. Misalnya kita tadi ada dibuka saja bisa. Jadi Yosua 15 ayat 8. Kita lihat Yosua 15 ayat 8. Ya 8. Nah, di sini ada kata Hinnom ya, di sini ada. Dulu ada Valley of Akor, kemudian ada kata Hinnom, the son of Hinnom. Jadi Valley of the son of Hinnom itu ada gitu ya di wilayah ini. Nah, ini Yosua 15:8, the son of Hinnom. G, Ben, ini kan G ya, G, Ben Hinnom. Nah, Al ini menuju Anto tadi di Al Ansot ya. Oke. Nah, jadi nama Hinnom itu sudah ada sejak eranya perjanjian Sinai.
1300-1500 sebelum Masehi. Jadi nama Hinnom itu sangat-sangat kuno ya. Jadi kalau sekarang berarti kan 3300 tahun yang lalu gitu. Sudah ada nama Ge Ben Hinnom, itu sudah ada di sini. Ge Ben Hinnom. Jadi penamaan ini itu sudah belum Masehi gitu ya. Nah, di Gehenna itu kan presiden baru, berarti mungkin dia katakanlah awal Masehi gitu ya, awal Masehi. Dan di Jahanam itu lebih muda itu karena ini dari Arab ya. Jadi kita Kristen Arab juga sangat muda gitu, usia kita sangat muda. Nah, jadi semuanya punya sejarah yang berurutan ya, dari Ibrani kuno 3300 tahun sebelum Masehi, Ge Hinnom, Ge Ben Hinnom di ayatnya tadi, di Yosua tadi, Yosua 15:8, terus juga bisa dilihat di tadi ini Yosua 15:8, kemudian menjadi Jahanam. Jadi kalau nerakanya sendiri itu bukan asli bahasa Semitik, bukan Ibrani, tidak ada. Di Yunani juga tidak ada, di Arab juga tidak ada. Tapi itu murni bahasa Sanskerta, neraka. Jadi perlu dipahami ini bukan asli istilah Kristen, bukan istilah Yahudi juga, bukan istilah Arab juga, neraka. Cuman mungkin karena kita punya bangsa kita itu kan dulu kan Hindia Belanda, jadi Indianya milik Belanda. Jadi yang India asli disebut India milik Inggris, Indianya British. Nah di kita itu Indianya milik Belanda. Kenapa India? Karena banyak leluhur kita, kerajaan-kerajaan kita itu punya agama India, punya bahasanya India, Sanskerta misalnya. Bahkan sampai sekarang pun beberapa istilah-istilah kita yang di kenegaraan ya, slogan-slogan itu masih menggunakan istilah-istilah Sanskerta. Karena menganggap itu sebuah memang tradisi kita, warisan kita. Misalnya kayak Kalpataru itu kan nama-nama India. Itu baik. Itu ya pelajaran singkat kita tentang etimologi kata. Jadi kita sudah mengunjungi neraka Jahanam di sini. Neraka Jahanam ada di Yerusalem. Kalau mau punya uang bisa kunjungan ke neraka Jahanam ada di sini. Ge Ben Hinnom Street. Nah, sekarang bisa berwisata di wilayah Yerusalem. Nah, seperti ini. Kalau punya uang silahkan mengunjungi neraka Jahanam dan lihatlah bukti arkeologis dari ini ya. Dari 3300 tahun sebelum Masehi diberi nama Ge Ben Hinnom, dilestarikan sampai abad modern masih dengan nama yang sama, Ge Ben Hinnom Street. Nah, gitu. Jadi istilahnya ya ini istilahnya pengujian kitab gitu ya. Kalau kitab ya istilah-istilah nama-nama dalam kitab itu apakah masih ada, wilayah di mana nama itu apakah bisa dirunut sejarahnya sampai era kuno gitu. Jadi kalau di kitabnya Yosua ini kan sampai 3300 tahun yang lalu dan masih diberi nama yang sama di era modern. Itu. Oke. Sudah siap mengunjungi neraka Jahanam? Semoga pelajaran kita hari ini membuka wawasan, juga ya istilahnya menguatkan iman kita. Semoga Tuhan yang hidup menyertai kita dengan segala kebaikannya. Amin.